Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 5.30, mungkin kita bisa segera mulai. Saya mengucapkan selamat malam Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Setia Nugroho yang malam hari ini eh, dapat memberikan berkatnya pada kita tentang kekristenan progresif, sebuah progresi atau regresi. Selanjutnya, kepada moderator yang bertugas, saya serahkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ferry. Kita akan memulai seminar kita pada hari ini yang dibawakan oleh Dr. Setia Nugroho. Kita akan memulainya terlebih dahulu dalam doa. Kita minta Ibu Endang untuk membawanya dalam doa. Saya off cam ya Bu ya, Oke, Bu. karena Sukabuminya hujan. Oke, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa pada sore hari ini kami bisa berkumpul untuk mengikuti seminar dari Dr. Setia Nugraha, suatu seminar yang sangat luar biasa yang kami sudah nanti-nantikan dari sejak minggu kemarin, Yesus. Terima kasih Engkau berikan kesehatan kepada Bapak Setia Nugroho sehingga malam hari ini beliau bisa memberikan seminar yang pastinya sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih Yesus. Seminar ini akan memberikan sesuatu yang positif yang bisa menjadikan kami ke depannya untuk menjadi lebih baik dan mengerti tentang Kristen progresif itu seperti apa. Terima kasih Yesus, di dalam namamu Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Bu Endang atas doa bukanya. Selanjutnya, waktu dan tempatnya kami persilakan Pak Setio. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Ini untuk pertama kalinya saya bergabung di di komunitas yang Bapak Ibu sekalian sudah ada di dalamnya. Dan beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk menyampaikan sebuah topik tentang kekristenan progresif yang beberapa waktu lalu sempat meletus karena salah seorang penganutnya di Indonesia ini, Saudara Brian Siawarta, yang menolong untuk menjadikan kekristenan progresif itu sebagai sebuah yang menjadi viral ya, saya sempat menyanggupi dengan jadwal yang dulu, tetapi saya sakit, saya kena Bell's palsy, lalu saya minum obat yang diberikan oleh dokter, dan menjelang sembuh itu menyerang sepertinya ginjal ya. Jadi akhirnya saya hanya menahan kesakitan itu. Nah, baik teman-teman sekalian, makhluk yang bernama Kristen progresif itu seperti apa sebenarnya? Tuhan Yesus jauh-jauh abad sudah memperingatkan di Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, teman-teman, di sepanjang sejarah akan selalu bermunculan aliran-aliran sesat, sekte-sekte sesat, ataupun pemikiran-pemikiran sesat yang justru muncul dari kalangan dalam tanda kutip orang Kristen sendiri. Itu sebabnya mengapa kita harus waspada. Karena apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus itu pastilah itu terjadi. Dan di sepanjang perjalanan sejarah kekristenan selama bumi ini
masih bulat dan langit masih ada, maka aliran-aliran pengajaran-pengajaran sesat nabi-nabi palsu akan terus bermunculan. Baik, yang baru-baru ini itu adalah yang rame adalah kekristenan progresif. Ya, nah oleh sebab itu mari kita bertanya, apa itu kekristenan progresif? Kekristenan progresif selalu berkembang, namanya juga progres, ya. Dan oleh karena itu agak mustahil untuk bisa didefinisikan atau dirumuskan. Kalau misalnya kita berada di dalam sebuah ruangan dan di dalam ruangan itu ada 100 orang yang berkumpul, kemudian kita bertanya, dan 100 orang itu adalah maksud saya para penganut orang-orang Kristen progresif. Lalu kemudian kita bertanya, Kristen progresif itu apa? Kemungkinannya kita akan mendapatkan sebuah definisi sebanyak 100 orang yang ada di 100 definisi yang berdasarkan 100 orang yang ada di dalam ruangan itu. Nah, itulah Kristen progresif. Penggunaan istilah progresif mendefinisikan cara memandang iman, memahami dan menafsirkan kitab suci, dan mewujudkan iman dalam tindakan. Nah, kunci dari gerakan kekristenan progresif adalah perubahan, ya, perubahan yang terus berubah, yang terus berubah. Ya, memandang kehidupan sebagai sebuah perjalanan yang tidak pernah akan tiba pada tujuan, tetapi akan terus berevolusi, di mana terdapat pencarian pemahaman tanpa persyaratan yang absolut. Nah, perhatikan kata absolut itu, artinya begini, tidak ada kebenaran yang mutlak. Ya, jadi Kristen progresif itu percaya tidak ada kebenaran yang mutlak. Semua yang ada di dunia ini sedang dalam status progres yang tidak ada hentinya. Jadi selalu akan ada perubahan, ya, selalu akan ada perubahan, dan terus-menerus akan selalu ada perubahan. Nah, mengambil dari The Association of Religion Data Archives, saya mendapatkan keterangan begini, kekristenan progresif adalah sebuah tren yang terutama terjadi di kalangan umat Kristen Protestan Amerika Utara yang berbahasa Inggris dan pada akhir abad 20 dan awal abad 21 ditandai dengan keragaman teologis, ditandai dengan spiritualitas eklektik, dan ditandai dengan kepedulian yang kuat terhadap keadilan sosial dan isu-isu politik yang terkait. Jadi kemunculannya didetek itu di lingkungan Kristen Protestan Amerika Utara dan yang berbahasa Inggris lainnya di akhir abad 20 dengan itu tadi, adanya keragaman pandangan tentang teologi, spiritualitas yang eklektik, dan kemudian kepedulian yang sangat kuat tentang keadilan sosial dan isu-isu politik yang terkait. Tentang penyebutan Kristen progresif itu sendiri oleh penganutnya, itu dimaksudkan untuk mereka membedakan diri bahwa mereka bukan kaum Injili konservatif dan mereka bukan kaum liberal tradisional. Jadi penamaan diri atau mungkin lebih tepat penyebutan diri itu mereka gunakan untuk membedakan dari kekristenan yang ada, yang baku, yang konservatif. Lalu kemudian kita mendapatkan keterangan dari Andrew Springer yang mengatakan bahwa kekristenan progresif itu bukan sebuah denominasi. Sebaliknya, umat Kristen progresif dapat ditemukan di setiap denominasi. Mulai dari baptis sampai ke Katolik, ya, bermacam-macam denominasi gereja itu di dalamnya pasti ada orang yang menganut pemikiran-pemikiran Kristen progresif. Nah, apa yang menyebabkan mereka tersebar di berbagai denominasi yang akhirnya orang itu bisa disebut, wah ini Kristen progresif, kamu Kristen progresif, dia
Kristen progresif itu dikarenakan ada 3 hal yang mendasar yang menyatukan mereka yang tersebar ke berbagai-bagai denominasi itu. Jadi kalau ada yang menyebut Kristen progresif itu sebuah sekte, sebuah aliran, sebuah denominasi, itu sebenarnya nggak pas-pas amat, ya, nggak pas-pas amat. Nah, 3 hal yang mendasar yang menyatukan mereka, yang membuat orang-orang itu disebut sebagai Kristen progresif adalah yang pertama, kekristenan adalah sebuah gaya hidup, bukan sebuah sistem kepercayaan. Jadi, cara mereka memandang kekristenan itu mereka pandang sebagai sebuah gaya hidup. Jika kekristenan memegang keyakinan yang bersifat ortodoksi, bahwa untuk keselamatan maka seseorang atau sekelompok orang harus menerima serangkaian kepercayaan sebagai syaratnya. Seperti misalnya dasar-dasar keyakinan Kristen yang biasa digunakan, Yohanes 3:16, Yohanes 14:16, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Jadi hanya melalui Yesus kita diselamatkan, kita menjadi seorang percaya dan seterusnya. Maka umat Kristen progresif yang percaya kepada Yesus dan memiliki hubungan dengan Yesus itu lebih peduli tentang dampak terhadap kehidupan ini daripada kehidupan yang selanjutnya. Jadi bagi mereka kekristenan itu yang penting adalah kehidupan kita sekarang. Nggak usah mikirin kehidupan nanti. Nanti itu maksudnya ketika kita meninggal, lalu kemudian kita akan pergi ke surga. Ya, kehidupan yang seperti itu nggak penting bagi orang-orang Kristen progresif. Yang penting itu bila kita percaya kepada Kristus, maka kehidupan sekaranglah yang lebih menjadi perhatian. Nah, jadi tidak ada ortodoksi, yang ada adalah ortopraksi atau cara yang benar menjalani hidup ini. Jadi itu tekanan dari kesamaan dari setiap orang yang berpandangan atau yang memegang, yang menghayati kekristenan yang progresif ini. Bagi umat Kristen progresif, hukum yang terutama yang ada di dalam Matius 22:35-40 itu, yang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu menjadi sebuah perintah yang besar, yang agung, yang akan menjadikan seseorang menjadi seorang Kristen. Jadi ayat itu sangat penting buat mereka. Kemudian yang kedua, keadilan sosial. Keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari agama Kristen. Nah, penekanan pada kekristenan sebagai gaya hidup sangat mempengaruhi politik umat Kristen progresif. Orang Kristen progresif, selain mereka progresif secara teologis, mereka juga progresif secara politik. Mereka berkata bahwa kami percaya dan memperjuangkan keadilan ekonomi, keadilan sosial, ras, dan ekologi, dan kami melakukannya karena agama kami. Karena kami percaya kepada Kristus. Dan karena itulah maka Tuhan memerintahkan kami untuk melakukan ini. Ya, jadi kekristenan progresif memberi perhatian yang sangat besar terhadap hal-hal yang bersifat sosial, yang bersifat hak asasi manusia, yang bersifat politik, yang bersifat ras, lalu kemudian tentang bagaimana merawat bumi ini sehingga bumi ini akan terus hijau, terus sehat, ya, keberlangsungan bumi yang indah, yang baik, yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Nah, visi Injil yang berani bagi mereka adalah pelayanan kesehatan yang universal, pendidikan sebagai hak asasi manusia, bukan hak istimewa, sekolah yang bagus. Nah, apapun kita berada di wilayah manapun,
itu harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang kurang. Kemudian hak untuk membentuk serikat pekerja, keadilan restoratif. Nggak ada manusia yang ilegal. Orang Kristen progresif tidak percaya ada label anak haram. Ya, anak yang dilahirkan di luar pernikahan lalu kemudian disebut sebagai anak haram, mereka nggak percaya. Ya, sama sekali nggak percaya. Ya, layanan kontrasepsi dan keluarga berencana gratis dan tersedia. Umat Kristen harus melakukan agenda proaktif dan dengan berani, dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen progresif. Nah, secara sosial mereka sangat bagus, ya, mengaplikasikan keyakinan mereka, iman mereka, mengambil spirit inspirasi dari Alkitab untuk membuat kehidupan itu berlangsung lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Itu sangat bagus sekali. Kemudian yang ketiga, mereka percaya tidak ada satu iman yang benar. Ya, nggak ada satu iman yang benar. Umat Kristen progresif pada dasarnya percaya pada pluralisme agama. Agama kami bukanlah agama yang satu-satunya yang benar. Ini bukan tentang satu iman yang benar. Itu karena tidak ada agama yang benar, yang sama sekali benar. Artinya begini, mereka nggak percaya bahwa kekristenan itu adalah satu-satunya agama yang bisa menyelamatkan manusia. Ya, mereka nggak percaya seperti itu. Mereka berpendapat bahwa semua agama itu baik dan benar. Nah, itu sebabnya mengapa orang seperti Brian Siawarta itu pernah berkata kepada Habib siapa itu ya, saya lupa. Habib Jafar, Pak. Habib Jafar, bahwa Habib Jafar pun anak Tuhan Yesus, ya, dan bila nanti dia meninggal sebagai orang baik maka dia juga akan masuk surga. Ini berasal dari keyakinan mereka yang khas, yang unik seperti itu, bahwa nggak ada yang namanya satu iman yang benar, satu-satunya iman yang benar, satu-satunya agama yang benar. Itu nggak seperti itu. Nah, semua agama adalah manifestasi yang berbeda dari Tuhan yang sama. Ibaratnya kita semua mendaki gunung yang sama menuju Tuhan, kita hanya mengambil jalan yang berbeda. Saya dulu suka naik gunung, jadi kalau naik gunung itu treknya itu kan bisa dari mana-mana. Ya, bisa dari mana-mana. Saya pernah naik Gunung Gede, Gunung Pangrango, itu kan bisa dari arah manapun kita mendaki, dan toh akhirnya kita akan sampai di puncaknya, puncak yang sama. Jadi itu pandangan dari orang Kristen progresif. Jadi menurut Andrew Springer, 3 hal mendasar inilah yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang bisa disebut sebagai seorang Kristen progresif. Ya, itu tentang apa, siapa, makhluk apa. Jadi mereka bukan sebuah sekte karena mereka tidak memformalkan atau melembagakan diri mereka, ya. Nah, teman-teman sekalian, yuk sekarang kita melihat tentang sejarah kekristenan progresif, ya. Dipercayai muncul pada tahun 1984, ya. Tumbuh dan berkembang di Amerika Utara seperti yang saya katakan tadi di abad 20, 21, tapi ramenya itu di abad 21 ini. Nah, ada yang saya akan mengungkapkan beberapa pandangan, ya. Beberapa pandangan yang bisa ditemukan tentang sejarah dari Kristen progresif ini. Ada yang bilang bahwa mereka ini ada hubungannya dengan Manichaeism. Ya. Dulu abad ketiga atau empat itu ada sebuah aliran yang namanya Manichaeism yang mempertanyakan Alkitab atau ingin menafsir ulang Alkitab. Tetapi Manichaeism sendiri itu bukan sebuah aliran di dalam kekristenan. Pendirinya, Mani,
itu adalah seorang Zoroaster, penganut agama Zoroaster, yang punya ide untuk menggabungkan ajaran agama Zoroaster, agama ajaran Buddha, dan ajaran Yesus menjadi sebuah ajaran yang kemudian disebut sebagai Manichaeism. Tetapi yang terbanyak dari Manichaeism ini adalah ajaran dari Zoroaster, terutama tentang pandangan tentang dualisme Zoroaster itu. Nah, oleh karena itu, kenapa kok dikaitkan dengan Manichaeism di abad yang ketiga atau empat itu? Karena kekristenan progresif itu juga mempertanyakan Alkitab, tetapi tidak dengan maksud untuk menentang Alkitab. Mereka mempertanyakan Alkitab dengan maksud untuk bisa mengerti Alkitab dengan lebih baik lagi. Karena itu, kekristenan progresif dapat dikatakan sebagai bagian dari kekristenan itu sendiri. Sehingga ini nggak bisa klaim yang menyebutkan bahwa dia berasal dari Manichaeism. Karena Manichaeism itu sendiri bukan bagian dari kekristenan, yaitu apa namanya, varian atau sempalan dari agama Zoroaster. Ya. Nah, alasan kekristenan progresif mempertanyakan Alkitab karena Alkitab itu diberikan pada masanya dengan segala konteksnya di masa yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Sedangkan kita ini hidup di zaman yang berbeda. Dan kita memiliki konteks yang berbeda. Maka terhadap tafsir-tafsir Alkitab yang baku, kekristenan progresif bertanya ulang. Memang seperti inikah artinya? Nah, jadi mereka merasa bahwa Alkitab itu harus ditafsir ulang, dipahami ulang di dalam konteks pemikiran yang sekarang, situasi yang sekarang, dan pada zaman yang sekarang. Kemudian ada orang yang berpendapat bahwa Kristen progresif itu adalah bagian dari kaum liberal. Ya, memang kalau kita memperhatikan beberapa pandangan dari Kristen progresif itu tentang doktrin-doktrin penting Alkitab, mereka seperti seorang liberal, ya, penganut aliran liberal. Nah, ada yang menghubungkan kekristenan progresif dengan kekristenan liberal. Mengapa? Ini disebabkan karena Gary Dorin, seorang profesor etika sosial di Union Theological Seminary dan profesor agama di Columbia University. Gary Dorin ini seorang penulis 20 buku penting dan juga 300 artikel teologi, karena beliau memasukkan kekristenan progresif sebagai bagian dari gerakan atau aliran liberalisme. Itu bisa dilihat dari bukunya The Making of American Liberal Theology, ya, Imagining Progressive Religion, yang membahas tentang pemikiran dari tahun 1805 sampai 1900. Ya. Tetapi seorang yang lain yang bernama Roger Olson mengatakan bahwa kekristenan progresif bukan bagian dari liberalisme. Alasannya, dia punya dua alasan. Yang pertama, kekristenan liberal dianggapnya bukan Kristen sama sekali, atau setidak-tidaknya bukan kekristenan yang alkitabiah, yang klasik, yang ortodoks. Liberalisme adalah sesat, liberalisme adalah palsu, dan mereka mengajarkan Injil yang palsu. Ya, itu pandangan dari Roger Olson, sehingga itu sebabnya mengapa kekristenan progresif bukan merupakan bagian dari atau lahir dari gerakan liberalisme. Nah, alasan yang kedua, karena di bukunya itu
Roger Olson memberi nasihat supaya Kristen progresif itu jangan terjerumus ke dalam teologi liberal. Nah, nasihat itu yang menjadi penyebab kalau demikian, maka kekristenan progresif itu bukan termasuk golongan kaum liberal. Malahan dia menasihati, kalau sampai kalian, para penganut kekristenan progresif ini mengadopsi atau mengikuti teologi liberal, maka kalian justru akan mengalami kemunduran yang patut disayangkan. Nah, itu sebabnya dia memberikan sebuah nasihat, kalau misal ada terjadi ketegangan antara fundamentalisme dalam kekristenan dan liberalisme, maka kalian jangan menganut salah satu di antara dua kubu atau kutub itu. Kalian harus mengambil jalan tengah. Dengan begitu, kalian tetap menjadi bagian dari kekristenan. Jadi, oke, kalau begitu, kekristenan progresif, walaupun menurut saya pandangan-pandangannya itu sebagian ada yang mirip dengan pandangan dari kaum liberal, dia bukan dari kalangan liberal. Terus kemudian ada yang berkata bahwa, kekristenan progresif itu sebenarnya termasuk atau ada hubungannya dengan kelompok emergent. Ya, ada yang berteori bahwa mereka ini ada kaitannya, ada hubungannya, ada apa namanya, atau menjadi bagian dari kelompok emergent. Nah, pada tahun 2000-an, beberapa pemimpin Kristen berkumpul untuk memecahkan sebuah masalah, ya, pemikiran. Mereka berusaha untuk menyesuaikan agama Kristen dengan pola pikir postmodern yang mulai merasuki budaya. Ya, kita harus mengakui bahwa mungkin dalam sikap, dalam penghayatan kekristenan yang dilakukan, ditunjukkan oleh gereja-gereja yang arus utama itu, kadang-kadang bahkan saya sendiri juga merasa ada kekunoan dari sikap gereja. Nah, sehingga kita perlu untuk menyesuaikan dengan situasi yang terkini, ya, dengan pola pikir postmodern itu. Nah, itu sebabnya mereka mengkaji ulang metode yang digunakan gereja untuk menjangkau dunia. Mereka mempertanyakan beberapa elemen Injil modern yang dianggapnya terlalu legalistik, terlalu munafik, dan juga murahan. Nah, sehingga pada tahun 2006, Tony Jones menerbitkan artikel yang ditulis oleh teolog Leron Schultz tentang ciri Kristen progresif. Schultz menulis begini, sebuah pernyataan iman akan cenderung menghentikan pembicaraan. Seringkali mereka menciptakan lingkungan yang menghindari percakapan nyata karena takut bahwa refleksi kritis terhadap satu atau lebih proposisi suci akan mengarah pada pengucilan dari komunitas. Jadi mereka menolak yang namanya pernyataan iman, bahwa kami percaya kepada Allah Tritunggal, bla 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 bla, ya, semacam kredo, pernyataan-pernyataan iman itu ditolaknya, ya, karena hal itu akan membuat diskusi menjadi berhenti, ya karena kita sudah nggak bisa untuk mempertanyakan hal itu lagi, karena itu sudah dianggap firm, dianggap sebagai sesuatu yang nggak perlu lagi dipertanyakan. Itu sebuah kebenaran yang mutlak, yang absolut, yang kita harus menerimanya dengan iman. Itu. Dan apabila terjadi pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan tentang pernyataan iman yang baku itu, maka hasilnya adalah seseorang dianggap bukan bagian dari sebuah
komunitas atau dia akan disisihkan, dikucilkan. Jadi memang dalam hal itu ada kemiripan-kemiripan pandangan. Lalu Brian McLaren, dia seorang emergent, pada tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul A New Kind of Christianity menyampaikan gagasan seperti yang dianut oleh Kristen progresif. Misalnya, gagasan tentang ciptaan yang dirusak oleh dosa asal, penebusan dengan darah, dan pemulihan segala sesuatu di surga itu dianggap sebagai gagasan kafir yang dipinjam dari filsafat Yunani Romawi. Jadi bagi orang seperti McLaren itu, dunia ini diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan, lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, rusak semua kehidupan ini, dunia ini. Nah, cerita-cerita seperti itu yang bisa kita temukan di dalam kitab Kejadian dianggap itu merupakan adopsi dari gagasan kafir yang berasal dari filsafat Yunani dan Romawi itu. Nah, karena itu bagi McLaren yang terpenting bukan siapa yang masuk surga atau neraka kalau mereka meninggal, ketika mereka meninggal. Bagi mereka, Yesus itu adalah raja pembebas yang menawarkan sebuah kerajaan yang memiliki ruang bagi banyak tradisi keagamaan di dalamnya. Kerajaan yang memperjuangkan reformasi layanan kesehatan, energi hijau, perubahan iklim, dan ekonomi regeneratif. Jadi, nggak usahlah kita berpikir masuk surga atau nggak masuk surga, itu nggak penting. Nggak penting, kekristenan itu nggak seperti itu. Yesus itu ajarannya nggak seperti itu. Buat mereka seperti itu. Yang penting itu adalah bagaimana kehidupan di bumi ini bisa menjadi lebih baik. Nah, itu apa namanya emergent. Tapi kalau dia dikatakan kekristenan progresif itu adalah bagian dari kelompok emergent, masalahnya kan ada perbedaan. Nah, kelompok emergent itu merangkul pemikiran postmodernis, sedangkan Kristen progresif nggak mau, menolak. Kemudian kelompok emergent berada di pinggiran budaya Kristen, sedangkan kekristenan progresif mendorong dan declare bahwa Kristen itu ya kayak kita ini gitu. Nah, bahkan ada yang menyatakan bahwa kelompok emergent itu bukan kekristenan, sedangkan beda dengan kekristenan progresif. Kekristenan progresif itu lahir dari lingkungan Kristen dan bagian dari kekristenan itu sendiri. Nah, ingat tadi bahwa dikatakan penganut Kristen progresif itu tersebar di banyak denominasi. Jadi mereka itu Kristen gitu. Ini sebuah pandangan. Nah, ada yang berteori bahwa kayaknya Kristen progresif itu bisa dikaitkan dengan Origins. Ya. Origins itu adalah salah satu cendekiawan Kristen yang paling awal dan paling sangat penting, hebat dia. Dia dikenang karena keilmuannya yang luar biasa dan komitmen fanatiknya terhadap kemurnian. Ya. Karya-karyanya banyak dan menjadi sesuatu yang penting pada masanya. Dan yang ini apa namanya? Salah satu warisan yang diberikan oleh Origen itu adalah tentang ilmu kritik teks, ya, ilmu kritik teks. Ya. Pada zaman dahulu ketika saya awal-awal sekolah teologi, ilmu kritik teks itu ditolak, ya. Tapi belakangan dia masuk ke ilmu hermeneutik, ya, diterima, ya. Tapi itu tergantung sekolah teologinya, ya. Kalau sekolah teologi seperti STI yang dulu saya dengar, itu mereka anti kepada ilmu kritik teks. Ya. Alkitab kok dikritik gitu.
Tapi nggak begitu maksudnya. Nah, kenapa dia dikaitkan dengan Origins? Karena Fred Plummer, presiden dari progressivechristianity.org, berpendapat kalau kita ingin melacak kekristenan progresif jauh ke belakang, ini sebenarnya asalnya dari mana? Maka kita akan bertemu dengan nama Origins itu yang hidup di abad yang ketiga. Mengapa begitu? Karena Origins menantang kita untuk mempertanyakan tradisi-tradisi gereja yang dimaksudkan tidak untuk meragukan, tapi mempertanyakan dengan maksud supaya kita bisa lebih memahami Alkitab. Nah, itu tadi sebabnya mengapa dia mencetuskan ilmu kritik teks. Itu. Bukankah itu sama dengan yang dilakukan oleh kekristenan progresif? Karena kekristenan progresif juga bertanya tentang tradisi-tradisi gereja. Ya. Tetapi menurut keyakinan banyak orang, enggaklah. Origins itu seorang yang jenius dan seseorang yang malahan hidup asketis. Dia menjaga kesucian hidup, kemurnian hidup. Nah, nanti kita akan melihat perbedaannya dengan penganut kekristenan progresif. Mereka justru membebaskan kehidupan seks mereka. Banyak dari penganut kekristenan progresif yang menganut LGBT dan lain sebagainya. Nah, tapi pastikan tentu ada alasan kenapa kekristenan progresif ini muncul. Ya, karena menghadapi masalah-masalah yang sifatnya kontekstual. Jadi kemunculan Kristen progresif itu karena ada kehadiran agama-agama lain. Terus kemudian perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah adanya masalah gender. Ya, masalah gender. Ya, kita harus mengakui bahwa kayaknya keyakinan-keyakinan lama tentang gender itu harus dipikir ulang ya. Harus dipikir ulang. Misalnya menempatkan wanita sebagai kaum lemah, ya ada di belakang. Perkembangan sekarang kan nggak seperti itu, ya wanita nggak seperti itu, bukan kaum lemah. Kenapa bukan kaum lemah? Kan ada obat kuat diproduksi, bukan untuk dikonsumsi oleh wanita, tapi dikonsumsi untuk kaum pria menghadapi wanitanya yang katanya kaum lemah. Awal-awalnya hanya ada dua isu saja, yaitu kehadiran agama-agama lain dan kemudian ilmu pengetahuan. Baru kemudian belakangan muncul masalah gender, menjadi agenda mereka, perhatian mereka. Nah, di tahun 1984, itu atau 19, yaitu dianggap sebagai kemunculan dari Kristen progresif. Mengapa? Karena begini, Jim Adams, pemimpin gereja St. Mark di Capitol Hill, Washington DC, dia mendirikan pusat kekristenan progresif. Dan di bahasa itu, istilah Kristen progresif hanya ada atau dapat ditemukan di tulisan John Cobb. Di dalam bukunya, di dalam tulisannya yang berjudul The Christian Reason for Being Progressive, di Theology Today, jurnal ya, sebuah jurnal. Nah, kemudian pada bulan Juni 1996, diadakan konferensi pertama di Katedral Trinity di Columbia, Carolina Selatan. Temanya adalah keluar dari angin puyuh, mengklaim visi kekristenan progresif. Lalu kemudian di tahun 2001, mereka bikin konferensi lagi, dan kekristenan progresif memberi perhatian pada masalah-masalah pluralisme agama-agama. Ya, itu tonggak-tonggak apa yang bisa ditandai sebagai perjalanan sejarah
munculnya Kristen progresif. Sebenarnya tokoh-tokoh banyak ya, nggak cuma Uskup John Selby Spong, Uskup Karen Armstrong, John Cobb, banyak sekali ya tokoh-tokoh yang belakangan muncul sebagai ditandai penganut Kristen progresif. Nah, itu tentang selintas sejarah Kristen progresif. Kesulitan saya ketika saya mengiyakan diminta menyampaikan topik ini adalah keterbatasan sumber ya, buku-buku belum ada di Indonesia. Saya nggak bisa pergi ke toko buku dan mencari tentang Kristen progresif ini. Tapi dalam pelacakan sekilas seperti itulah kaum yang disebut sebagai Kristen progresif ini. Nah, sekarang mari kita memahami Kristen progresif itu. Ya. Ada karakteristik yang bisa kita temukan yang ada di diri kaum Kristen progresif ini, yaitu bahwa mereka terbuka terhadap keragaman posisi teologis. Spektrumnya luas yang berkisar dari post-teisme sampai kepada kepercayaan yang historis yang ortodoks. Kemudian yang kedua, penegasan tentang ketidakpastian, pertanyaan, perjalanan spiritual, bukan kesesuaian dengan doktrin yang absolut. Jadi mereka menolak sikap yang memastikan bahwa yang benar itu seperti ini. Ya, lalu kemudian ada kredo, ada pernyataan iman dan lain sebagainya. Rumusan-rumusan seperti itu ditolak oleh mereka. Ya, dunia ini sedang berkembang. Ya. Dunia ini sedang menuju kepada semakin modern, semakin maju. Nah, oleh sebab itu yang ada adalah ketidakpastian. Itu makanya jangan memastikan sesuatu. Itu termasuk kepada doktrin-doktrin Kristen. Lalu kemudian penekanan pada pentingnya ortopraksi atau tindakan dan hubungan yang benar. Ya. Jadi yang penting itu perbuatan kita mau berbuat apa sebagai seorang Kristen daripada kita memeributkan tentang ajaran, keyakinan, ajaran yang benar itu seperti ini, enggak. Itu enggak penting. Yang penting apa peranmu, kontribusimu, sumbangsihmu bagi dunia yang lebih baik gitu. Kemudian penekanan kepada ketelitian intelektual dan interogasi kritis terhadap keyakinan dan praktek Kristen. Jadi semua dipertanyakan ulang dan semua kemudian ditafsir ulang. Kalau perlu keyakinan Kristen tertentu atau ajaran-ajaran Kristen tertentu bila perlu ditolak karena tidak dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan pemikiran pada zaman sekarang. Nah, kemudian pendekatan terhadap kitab suci yang terbuka terhadap keilmuan yang kritis, yang menolak pembacaan literalistik, tetapi tetap menegaskan relevansi Alkitab bagi umat Kristen sekarang. Walaupun mereka mengadopsi dan berpikir kritis tentang hal-hal yang ada di dalam kitab suci, tapi mereka tetap menganggap bahwa Alkitab itu relevan dengan kehidupan sekarang. Kemudian fokus pada kehidupan dan ajaran Yesus, khususnya adalah pesan tentang kerajaan Allah yang imanen dan bersifat duniawi. Jadi itu yang yang ditekankan oleh mereka. Jadi bukan kerajaan Allah yang surgawi, tetapi kerajaan Allah di bumi inilah yang harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian definisi keselamatan yang mencangkup keutuhan sosial dan komunal. Ya, bukan keselamatan yang sifatnya rohani dan pribadi, itu mereka tekankan. Keterlibatan dengan berbagai teologi pembebasan.
ya yang muncul pada paruh kedua abad 20. Ya, jadi mereka simpati dengan gerakan teologi pembebasan. Jadi kalau ada sebuah pemerintah yang zolim, kekristenan memanggil untuk kita mengangkat senjata, lalu kemudian mari kita gulingkan pemerintahan yang zolim itu demi kerajaan Allah hadir di muka bumi ini. Itu cara mereka menghayati kekristenan. Kemudian ketertarikan terhadap filsafat postmodern, walaupun mereka tidak untuk menganutnya, ya mereka menanggapi itu. Kemudian pola pikir yang pluralistik yang menunjukkan keterbukaan terhadap dialog dan kerjasama antar agama, menemukan nilai-nilai yang sama, yang universal. Ya, ingat bahwa orang Kristen progresif itu menganut pandangan bahwa semua agama itu baik. Nggak ada agama yang salah, nggak ada agama yang paling benar. Seperti kita naik gunung, kita bisa tiba di puncaknya melalui trek yang berbeda-beda. Itu. Di satu sisi kehadiran mereka membawa kerukunan dalam kehidupan sesama antar umat beragama. Kemudian pembaruan vitalitas spiritual dan keterbukaan terhadap praktek-praktek eksperimental, termasuk ibadah yang partisipatif, ekspresif, secara emosional, liturgi yang inovatif, dan penuh dengan seni. Jadi mereka dinamis di dalam konsep-konsep ibadah mereka. Ya. Penolakan secara sadar terhadap politik dan teologi kelompok sayap kanan Kristen yang konservatif, meskipun mereka bersikap ambivalen tentang kelompok sayap kiri Kristen yang terlalu dekat dengan politik partisan. Gitu. Kemudian keyakinan bahwa keterlibatan aktif dan kesaksian profetik dan kontra budaya mengenai isu-isu keadilan sosial dan ekonomi, perlindungan lingkungan, penciptaan perdamaian tanpa kekerasan merupakan bagian integral dari identitas dan pemuritan Kristen. Jadi orang Kristen itu harus peka terhadap masalah-masalah sosial. Bila mana terjadi ketidakadilan sosial, orang Kristen seharusnya menjadi yang terdepan, memimpin demo, terdepan mengupayakan pelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kemudian komitmen yang menyeluruh terhadap inklusivitas penuh dalam hal ras, dalam hal gender, dalam hal orientasi seksual, dalam hal kemampuan fisik atau kognitif, dalam hal kelas sosial, dan juga permasalahan-permasalahan yang terkait inklusi LGBT dan hak-hak sipil sangat menonjol. Jadi penganut Kristen progresif itu sangat terbuka terhadap penganut LGBT. Ya, bagi mereka itu bukan sebuah hal yang salah, ya, tetapi itu sebuah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mengikuti orientasi seksual dia. Itu. Nah, kemudian mari kita melihat biasanya mereka punya yang disebut inti kekristenan progresif. Ya, dalam perkembangannya awalnya mereka punya 8 yang disebut inti kekristenan progresif, nilai inti. Lalu kemudian pada perkembangannya akhirnya yang 8 itu dipangkas sekarang menjadi 5, ya, menjadi 5. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, percaya bahwa mengikuti jalan dan ajaran Yesus dapat menuntun pada pengalaman kesucian, keutuhan, dan kesatuan seluruh kehidupan, meskipun kita menyadari bahwa roh bergerak dengan cara yang bermanfaat dalam banyak tradisi iman. Maksudnya begini, orang Kristen percaya bahwa Tuhan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Karena itu, Yesus harus menjadi pusat iman Kristen. Nah,
Ini semua jenis Kristen, termasuk penganut Kristen progresif, meyakini ini. Tetapi, jika kepercayaan dan agama Kristen tradisional berfokus pada kematian dan kebangkitan Kristus, karena dari situlah kita meyakini keselamatan kita. Ya, tanpa Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita, membayar hukuman dosa kita, maka manusia nggak selamat. Dan kebangkitan dia itu adalah sebuah proklamasi keselamatan di dalam Kristus. Nah, masalahnya bagi Kristen progresif bahwa bagi dia yang sangat penting itu adalah bagaimana membawa ajaran Kristus dalam kehidupan ini. Maksudnya begini, kematian Kristus bagi orang Kristen progresif itu mengungkapkan bahwa ketika kita mengutuk dan membunuh orang lain, kita mengutuk dan membunuh Tuhan dalam daging. Kebangkitan mengungkapkan pengampunan Allah yang tak terbatas. Tetapi dengan mengikuti teladan Yesus, solidaritasnya terhadap orang miskin, terpinggirkan, dan terkutuk, maka melalui itu Tuhan menyembuhkan kita. Jadi dengan Yesus mati, maka itu menyatakan Allah mengampuni semua orang, siapapun dia. Sebuah pengampunan yang tak terbatas. Maksudnya begini, agama apapun nggak mungkin akan dibiarkan masuk neraka. Karena Tuhan sudah mati untuk semua manusia. Itu keyakinan mereka, nilai inti mereka. Kemudian yang kedua, mengupayakan komunitas yang inklusif bagi semua orang, menghormati perbedaan dan perspektif teologis, usia, ras, orientasi seksual, identitas, ekspresi gender, kelas, atau kemampuan. Jadi pandangan apapun itu harus dihargai, itu harus dihormati. Ya, nggak ada yang namanya benar dan salah. Ya, semua harus dihargai, semua harus dihormati. Mengapa? Cintalah yang menghubungkan, yang mengikat, dan menopang kita semua. Dengan meruntuhkan hambatan-hambatan berupa fisik, psikologis, ekonomi, dan spiritual, maka penganut kekristenan progresif berupaya menemukan dan membangun komunitas. Walaupun mereka tidak menghapus perbedaan, tetapi mereka merangkul perbedaan dan membangun solidaritas yang nyata. Nggak apa-apa kita berbeda, tetapi ingat bahwa kita disatukan oleh cinta kasih. Ya, disatukan oleh cinta kasih. Dan mereka sangat menekankan tentang ajaran cinta kasih ini. Belas kasih akan melemahkan sifat tidak berperasaan, empati akan mengikis permusuhan, dan ini adalah sebuah cara untuk beralih dari persaingan kepada hubungan, pengucilan kepada pelukan. Kemudian yang ketiga, nilai inti yang ketiga, berjuang untuk perdamaian dan keadilan di antara semua orang dengan mengetahui bahwa perilaku dengan belas kasih dan cinta tanpa pamrih terhadap satu sama lain adalah ekspresi sepenuhnya dari apa yang kami yakini. Jadi mereka punya sebuah semangat untuk membangun komunitas yang inklusif. Semua orang bisa masuk, semua orang bisa gabung. Dan yuk mari kita bersama-sama memperjuangkan perdamaian dan keadilan yang harus semuanya itu berjalan seiring. Ibadah yang sejati adalah membangun perdamaian dengan bertumbuh di dalam kasih satu sama lain. Nah, coba bayangkan, ketika semua orang di seluruh dunia ini menganut ini, saling berbagi, betapa indahnya bukan kehidupan ini dan dunia ini. Kemudian yang keempat, nilai inti yang keempat, merangkul wawasan ilmu pengetahuan kontemporer dan berusaha melindungi bumi serta memastikan integritas dan keberlanjutannya.
beriman bagi penganut kekristenan progresif berarti menolak literalisme dan mengakui bahwa penyampaian cerita pada zaman dahulu tidak dirancang untuk memenuhi tujuan yang sama seperti penyelidikan ilmiah. Kitab suci itu bagi orang penganut kekristenan progresif adalah campuran antara pemahaman dan kesalahpahaman manusia serta wahyu ilahi. Kitab suci bukanlah perintah ilahi, tetapi adalah sebuah dokumentasi perjalanan manusia menuju pemahaman tentang siapa itu Tuhan dan siapa kita dimaksudkan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menolak ilmu pengetahuan, sebab kalau kita menolak ilmu pengetahuan itu berarti kita mengabaikan panggilan kita untuk menjaga bumi dan juga menjaga sesama kita. Jadi itu yang khas dari salah satu yang khas dari nilai inti dari kekristenan progresif. Jadi Alkitab itu mereka nggak percaya Alkitab itu apa namanya? Alkitab itu tidak mengandung kesalahan, tidak salah itu sebuah firman Tuhan, tetapi itu sebuah perjalanan sejarah orang untuk memahami Tuhan dan memahami dirinya sendiri. Itu. Maka di situ terdapat hal-hal yang sifatnya sebuah pemahaman dari manusia, termasuk juga kesalahpahaman. Kemudian yang kelima, berkomitmen pada jalur pembelajaran seumur hidup. Percaya bahwa ada nilai dalam bertanya dibandingkan dalam hal yang absolut. Ya. Jadi itu yang apa namanya? Yang ada di dalam diri mereka. Terus mereka belajar, terus mereka bertanya tanpa henti sepanjang jantung ini masih berdegup, sepanjang kita masih bisa menarik nafas selama hidup kita, selama dunia ini berlangsung. Maka manusia wajib untuk bertanya, termasuk mempertanyakan tentang keyakinan-keyakinan iman yang ada itu. Ya, karena tidak ada yang namanya kebenaran yang absolut. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya menduga bahwa waktunya, durasinya 1 jam begitu. Saya konfirmasi ulang. Saya diberi waktu berapa? Saya salah. Harusnya saya tanya di depan. Berapa lama, Ibu? 1 jam 16, 1,5 jam, Pak. Baik. Saya punya sedikit lagi. Itu tentang nilai-nilai inti dari kekristenan progresif yang kalau kita berpikir tentang mereka itulah yang harus kita ketahui. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa seseorang itu adalah penganut kekristenan progresif, ya, dari cara kehidupan, ya, tanda-tanda budaya, ya. Ada beberapa. Yang pertama, batasan Alkitabiah tentang seksualitas dihilangkan. Nadia Bolz-Weber itu seorang pendeta Lutheran progresif. Dia menulis begini, gagasan bahwa seks harus dilakukan antara satu pria dan satu wanita dalam perjanjian pernikahan seumur hidup itu bukan hanya salah, tapi pandangan itu sangat berbahaya. Gitu. Jadi seksualitas itu harus dilandasi dengan persetujuan dan mutualitas, ya, atau saling menguntungkan. Sehingga batasan Alkitabiah tentang seksualitas dihilangkan oleh mereka. Dengan definisi yang baru tentang seksualitas ini, maka Bolz-Weber setuju seks di luar nikah, bahkan one night stand, asal kedua belah pihak itu
setuju untuk melakukannya, dan ketika melakukan itu mereka nggak merasa dirugikan, tapi saling menguntungkan. Mereka juga setuju hubungan seks homoseksual dan penggunaan pornografi secara moderat. Jadi itu yang kita perlu ketahui tentang gaya hidup yang dianut oleh para Kristen progresif ini. Kemudian yang kedua, kita melihat itu dalam budaya kehidupan ya, relativisme. Mereka menganut sebuah semboyan hidup. Apa yang benar bagi Anda itu juga benar bagi Anda. Artinya bebas. Ya, relativisme pada dasarnya menyatakan bahwa kebenaran tidak dapat ditemukan. Nggak ada kebenaran itu. Nggak bisa diketahui, nggak bisa diperdebatkan. Apa yang benar bagi Anda itu benar bagi Anda. Dan apa yang benar bagi saya itu benar bagi saya. Nah itu, kalau orang menganut seperti itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa dia termasuk kepada penganut Kristen progresif. Bagi orang Kristen progresif, kebangkitan Kristus itu sebuah metafora, sebuah gambaran yang tidak harafiah, ya. Dan kemudian cerita-cerita atau narasi sejarah Perjanjian Lama itu adalah mitos yang darinya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran moral yang baik. Jadi cerita-cerita yang ajaib di Perjanjian Lama atau dalam Alkitab itu adalah sebuah mitos. Kalau mitos kenapa itu digunakan? Karena begitulah tingkat pendidikan orang beribu-ribu tahun yang lalu. Cara mereka mengajarkan adalah dengan cara mitos. Itu. Jadi terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu, yang harus kita lakukan itu mengambil pelajaran moralnya, pesan moralnya. Kemudian yang ketiga, mereka punya yang namanya teori kritis yang mereka anut, yang pada dasarnya sebenarnya social gospel yang terselubung. Teori kritis melihat bahwa dunia itu sebagai sebuah pertarungan antara kelompok yang tertindas dan penindasnya. Dan mereka berupaya untuk mengkalibrasi ulang kekuasaan demi kelompok marginal. Jadi hal-hal yang dunia ini cuma ada orang yang menindas dan ada orang yang ditindas. Maka kenapa ada kelas sosial? Kenapa ada orang kaya, ada orang yang miskin? Kenapa ada negara maju dan negara yang tidak maju atau sedang berkembang? Ya, maka dengan teori kritis seperti itu, mereka percaya bahwa dunia ini akan lebih baik, kehidupan ini akan lebih baik, itu bukan oleh penebusan darah Kristus, tetapi oleh upaya kita untuk memperjuangkan keadilan sosial itu. Ya, memperjuangkan keadilan sosial itu. Makanya mereka berpendapat bahwa bila kita hidup di dalam sebuah pemerintahan atau negara yang jolim, itu jawabannya bukan berdoa dan memberitakan Injil supaya sebuah pemerintahan itu menjadi baik dan tidak zolim kepada masyarakatnya, tapi mengangkat senjata ataupun menggulingkan pemerintahan yang zolim ini. Kemudian itu, jadi Bapak Ibu yang baik hati, pemahaman singkat tentang Kristen progresif. Ya, saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Pak Tio.
untuk pemaparan materinya tentang Kristen progresif. Selanjutnya kami berikan waktu pada teman-teman jika ada yang ingin berdiskusi, kami persilahkan, boleh raise hand. Silakan menyampaikan pendapatnya, melengkapi dan mengulasnya ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun berdiskusi, memaparkan tentang Kristen progresif, bagaimana pemikiran dari teman-teman semuanya tentang Kristen progresif, boleh sharing bersama. Pak Joko boleh. Silakan Pak Didi. Oke, terima kasih Pak dosen. Paparan Bapak tadi sebenarnya kan saya sih tidak terlalu menolak amat begitu dengan pandangan Kristen progresif. Ya tentu saja tidak semua pandangan itu kita terima. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita terima kalau kita mengacu pada kebenaran Injil. Tetapi ada juga yang bisa diterima, terutama hal-hal yang bersifat begitu, Pak. Nah, jangan-jangan atau bisa jadi kita ini kan sebenarnya juga orang-orang yang bukan progresif, bukan Kristen progresif, tapi nilai-nilai progresif itu juga sebagian kita kita pegang gitu loh, Pak. Tapi mungkin kira-kira ya kita bukan progresif murni lah gitu kira-kira. Nah, jadi ya kalau yang masalah seksualitas, masalah jodoh-jodoh begitu, yang pasangan-pasangan itu saya nggak bisa, itu nggak bisa terima itu Pak, yang begitu-begitu. Nah, saya sih nggak mau bertanya Pak, sebenarnya hanya saya merasakan dari paparan Bapak, ya saya ada saya punya nilai-nilai progresif begitu di sebagian bagian mungkin beberapa persen begitulah. Ya tapi saya kan nggak tahu banyak tentang progresif. Tapi sebenarnya itu kan sebuah perkembangan pikiran ya, dan saya pikir itu sah-sah saja selagi dalam batas-batas tertentu sah. Ya saya tidak bisa terima 100% begitu Pak. Makasih Pak, terima kasih Pak. Salam Pak. Ya, shalom. Baik. Maafkan saya karena di saya itu agak terputus-putus. Ini nggak tahu masalah di saya jaringan internetnya. Ketika Bapak kan tidak bertanya tapi berpendapat, dan saya sangat menghargai. Ketika saya mencoba menelusuri tentang kekristenan progresif itu, harus diakui bahwa memang betul sekian persen itu ada di diri kita, ya, karena sesuatu yang sifatnya progresif itu natural, itu ada di dalam diri setiap orang, ya, ada di dalam diri setiap orang. Apalagi kita hidup di alam yang demokratis, ya, di mana kebebasan untuk mengakses pendidikan, informasi, berpikir itu menjadi bagian yang sah, yang dilindungi oleh undang-undang. Ya, ada hal-hal yang direspon oleh para penganut kekristenan progresif itu sangat baik. Ya, saya itu mengikuti postingan dari IG-nya
Permadi Arya yang dulu memakai nama Abu Janda, ya. Terutama dia itu seorang aktivis kesetaraan agama untuk di Indonesia. Kalau ada gereja yang tutup, di demo ataupun dieksekusi, disegel, dia itu dengan aktif memposting itu dan dengan keras menyatakan pendapatnya. Ya, tentu dia nggak akan disukai oleh orang-orang dari agamanya, ya, yang bersifat kolot. Ya. Dan belakangan dia marah kepada orang Kristen. Ayo kalian jangan diam. Kalian itu kedudukannya sama di mata hukum, punya hak untuk beribadah. Tapi kenapa setiap kali gereja itu di demo, ditutup, orang Kristen diam aja gitu. Bersamalah dengan kami gitu. Nah, itu adalah sebagian kecil dari pemikiran-pemikiran Kristen progresif sebenarnya. Ya, saya tentu setuju. Tentu setuju. Lalu kemudian ada yang namanya peraturan menteri bersama, yang kalau membangun rumah ibadah itu harus izin lolos dari peraturan menteri bersama itu. Ya. Tapi saya mau berkata bahwa itu peraturan menteri bersama itu memang harus dicabut. Itu melanggar undang-undang yang lebih di atasnya, undang-undang dasar, bahwa hak untuk beribadah itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh negara. Sehingga kalau ada pemimpin pemerintahan atau ada kepala daerah yang menutup gereja dengan dikatakan tidak punya izin, maka itu tindakan melanggar hukum, karena dalam perkara ini negara lalai melaksanakan amanat undang-undang itu. Harusnya kalau belum ada izin ya harus diberikan. Nah, pola-pola pikir seperti ini biasanya dianut oleh orang Kristen progresif. Kalau kita bertanya di mana salahnya, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Maka benar yang dikatakan Bapak itu bahwa sekian persen apa yang digagas, dipikirkan oleh orang Kristen progresif itu juga ada di dalam diri kita. Saya mengakui ya ada di dalam diri kita. Tetapi ada batasan-batasan tertentu yang dimana bila itu dilanggar, maka itu bermasalah. Yaitu tentang doktrin-doktrin yang paling utama di dalam kekristenan itu. Ya, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, yaitu merupakan sesuatu yang kita tetap wajib pegang. Kalau masalah-masalah sosial, ya kewajiban-kewajiban politik kita, itu kita boleh bersama-sama dengan kaum Kristen progresif untuk memperjuangkan keadilan sosial, untuk membangun menjaga lingkungan hidup yang lebih baik dan lain sebagainya. Ya, maafkan saya karena tadi terputus-putus, jadi sehingga saya menangkap sebagian dari apa yang Bapak maksudkan, tetapi yang inti itu saya tangkap. Bapak, saya sepakat. Di dalam diri saya pun sekian persen dari apa yang dihayati oleh orang Kristen progresif itu ada di dalam diri kita. Sebab Tuhan memberi kita pikiran, dan pikiran itu selalu progresif. Terima kasih. Terima kasih. Gimana tanggapannya Pak Didi? Silakan Pak. Nggak ada tanggapan, Bu. Terima kasih, Pak dosen. Sama Oke. kita berarti Ya. satu frekuensi kita. Oke, ini masih ada penanya dari Pak Joko. Kami persilakan Pak.
Ya, baik Ibu Christine, Shalom, selamat sore. Juga Selamat sore. ya, Shalom juga buat Pak Setio Nugroho. Terima kasih sudah Salam berbagi sejahtera. pengetahuan kepada kami semuanya. Mungkin saya juga nggak akan bertanya lah. Saya juga mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Didi dan juga disampaikan oleh Pak Setio Nugroho. Bahwasannya jika kita menyimak apa yang Pak Setio Nugroho sendiri sampaikan kepada kita, memang berarti kita juga ada yang nilai-nilai universal yang tidak melanggar iman Kristen kita, tentunya kita juga punya yang sifat-sifat progresif itu, Pak. Iya, Ya, saja mungkin yang menjadi tantangan bagi kita adalah jika pandangan Kristen progresif itu terhadap politik, gender, misalnya isu lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat apakah lembaga gereja kita ini sudah berperan aktif atau belum, dan atau mungkin yang masih bisa kita tumbuh kembangkan. Demikian mungkin itu yang menjadi sedikit eh, sedikit perhatian dari kami. Ya, demikian Pak Setio Nugroho, Ibu Desi. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Terima kasih Pak Joko. Bagaimana Pak Setio? ya itu sangat benar sekali Bapak. Jadi ada nilai-nilai kekristenan progresif tentang keadilan sosial dan lain-lain itu kita juga ada tumbuh di dalam diri kita ya. Coba bayangkan begini. Contoh. Dulu bensin di di Papua, Saya belum pernah ke sana, tapi menurut beritanya kan 1 liter ada yang 100.000 ya. Di Papua, bensin 1 liter 100.000. Mencekik nggak itu lehernya si masyarakat Papua? Sementara di Jawa harganya 5.000, 6.000 begitu. Diam nggak gereja-gereja? Diam. Sementara masyarakat penduduk Papua itu Kristen. Komplain nggak PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia? Diam. Pak Jokowi lah yang nggak tahan. Lalu dia perintahkan bahwa harga harus sama, karena itu tentang keadilan sosial. Nah, itu isu seperti itu, orang Kristen progresif sangat sangat tertarik, sangat berkontribusi, mereka berjuang. Nah, bila demikian, memang betul ada nilai-nilai yang di dalam kekristenan progresif itu kita sepakat, kita setuju. Ya, itu. Politik pun juga begitu. Kita nggak boleh diam. Sebab ketika kita diam, gereja absen berpendapat tentang politik. Yang terjadi adalah gereja menjadi korban politik, dipolitiki oleh para politikus itu, yang sehingga segala kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada tentang politik itu juga harus kita gunakan gitu. Nah, memang ketika mendengar sekilas tentang Kristen progresif, ada hujatan-hujatan, kemarahan-kemarahan yang luar biasa. Tapi ketika saya, karena tugas dari guru besar kita, untuk menyampaikan menyampaikan topik ini, saya menelusuri, saya mempelajari, ada hal-hal yang sangat menarik yang saya juga sepakat ya. Isu yang tadi hak asasi manusia kayak seperti itu dalam batas tertentu tentunya. Tapi kalau dalam hal seksualitas, dalam hal doktrin utama tentang Alkitab kekristenan,
ya saya tidak sepakat ya. Tapi dalam hal-hal yang lain saya sangat mengaminkan itu menjadi tugas kita juga. Terima kasih Bapak Joko. Ya, terima kasih Pak Setyo Nugroho. Sudah tidak ada lagi yang lain. Ibu Christine, silakan dilanjut, Bu. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Setyo. Terima kasih juga buat teman-teman. Selanjutnya kami beritahu buat teman-teman agar esok jangan lupa untuk hadir dalam acara seminar kita yang akan dibawakan oleh Bapak Ruli. Agar teman-teman juga hadir. Ada pengumuman tambahan dari Pak Ferry, kami persilakan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dr. Setianto Nugroho yang malam hari ini benar-benar sangat melengkapi kita semua di dalam pemahaman yang luar biasa akan Kristen progresif. Saya mendorong Bapak Ibu di TIU ini bahwa kita harus memiliki wawasan yang luas, Bapak Ibu, dan mari kita memiliki juga kelenturan berpikir. Bukan berarti bahwa segala sesuatu bisa kita telan semua, tetapi segala sesuatu boleh kita lihat bersama-sama, dan mari nanti di dalam hati kita bisa menyaring dengan kebenaran-kebenaran Alkitab dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa eh, begitu besar berkat Tuhan, dan nanti ke depan Bapak Ibu, Pak Dr. Setianto juga pasti akan memperlengkapi kita semua dalam wawasan-wawasan yang lain. Sekali lagi terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Christine. Terima kasih Pak Ferry untuk pengumumannya. Seminar kita akan berakhir. Sebelum berakhir, kami persilakan Pak Setyo untuk memberikan satu konklusinya, lalu doa penutup dan berkatnya ya Pak. Baik. Teman-teman sekalian, sifat progresif itu sebenarnya secara alamiah ada di dalam diri kita. Kita harus terus-menerus belajar, sebab itu adalah hakikat dari kehidupan ini. Ketika kita berhenti belajar dan berhenti berpikir, maka kita pada dasarnya sudah dalam keadaan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, kita cuma badan yang bisa beraktivitas. Ya, jadi hakikat manusia itu adalah hakikat yang terus belajar, terus berpikir. Namun ingat juga bahwa terhadap doktrin-doktrin utama Injil kita harus berpegang teguh dan mengingat kepada peringatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus waspada ya terhadap nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu itu. Dengan demikian kita ada tetap di dalam jalan kebenaran dan hidup itu. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih kami diberi kesempatan untuk sedikit mengenal gerakan pemikiran kekristenan progresif. Oleh sebab ada natur di dalam diri kami, sifat progresif itu Tuhan. Dalam banyak perkara, dalam hal berpikir, dalam hal mempertanyakan sesuatu, dalam hal melihat relevansinya di dunia yang sekarang ini. Maka tuntunlah kami untuk mencintai firman-Mu, merenungkannya tanpa henti, agar kami dapat menarik benang-benang yang indah, mutiara-mutiara yang indah tentang Injil Kristus, sehingga kami dapat membagikannya, menghidupinya di dalam kehidupan di zaman sekarang ini. Tantangan-tantangan zaman berkati kami supaya kami tidak takut, melainkan kami menyongsongnya dengan dasar dari firman Tuhan. Bapa berkati kami semua,
supaya melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu hati dan pikiran, maka kami menjadi bagian yang ikut memperindah kerajaan Allah, yang ikut memperindah kebenaran Injil di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Pak Setio dan terima Terima kasih kasih. buat kasih Pak teman-teman. Setio, Terima kasih Bapak terima kasih Setio. Bapak Terima Ibu, kasih Bapak Ibu sekalian. terima kasih. Terima kasih Pak Setio. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.